Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali lagi bersama Bu Siska. Kita akan belajar bersama. Dan mata pelajaran yang akan kita bahas kali ini yaitu akidah akhlak. Nah, anak-anakku semuanya, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang akhlak terpuji. Dan di video kali ini kita akan mempelajari kebalikan dari akhlak terpuji. Di video kali ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela. Nah, akhlak tercela apa yang akan kita bahas kali ini? Disimak baik-baik ya videonya. Nah, akhlak tercela yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, kita akan membahas materi ini sekaligus nanti Buska akan jelaskan juga sifat tercela ini yaitu durhaka kepada orang tua yang kita bisa ambil pelajarannya dari kisah anak Nabi Nuh yaitu Kan'an. Nah, poin pertama kita akan membahas durhaka kepada orang tua. Ayo, siapa yang pernah secara tidak sadar melakukan sifat tercela ini? Seperti contohnya membentak orang tua, atau membantah perintahnya, atau berkata dengan nada tinggi kepada orang tua. Nah, kalau ada yang pernah melakukan seperti itu, segeralah minta maaf kepada orang tua dan memohon maaf juga kepada Allah guna mendapat ampunannya, karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Anak-anakku semuanya, durhaka kepada orang tua adalah perbuatan buruk. Durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan atau ucapan anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Anak-anak bisa lihat pada hadis yang ada pada layar anak-anak semuanya bahwa ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Artinya ketika anak-anak membuat orang tua marah, bersikap durhaka, tidak baik kepada orang tua, maka Allah juga akan ikut marah kepada kita. Nah, seperti apa ciri-ciri anak yang durhaka kepada orang tuanya? Dapat anak-anak lihat di layar anak-anak sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak memenuhi panggilan orang tua, atau ketika anak-anak disuruh, anak-anak bilang dengan nada tinggi atau dengan nada rendah sekalipun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi kita tidak boleh berkata atau menawan kepada orang tua, dan kita juga tidak boleh membentak bahkan sampai menghardik orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu bakhil. Bakhil itu sama dengan pelit, atau kita tidak mau mengurusi orang tua kita, bahkan lebih mementingkan hal yang lain daripada mengurus orang tua kita, padahal orang tua kita sangat membutuhkan. Seandainya memberi nafkah pun nih pasti dilakukan dengan penuh perhitungan. Nah, itu yang dimaksud dengan bakhil atau pelit atau banyak perhitungan dengan orang tua. Seperti itu anak-anak. Kemudian ciri-ciri anak durhaka yaitu merendahkan orang tua, mengolok-olok orang tua, mengatakan hal yang tidak baik kepada orang tua, mengatakan hal yang dapat menyakiti hati kedua orang tua. Nah, akibat buruk apabila durhaka kepada orang tua antara lain adalah mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah Buska jelaskan tadi kepada anak-anakku semuanya, bahwa murka Allah itu juga tergantung pada murka kedua orang tua. Jadi ketika anak-anak membuat orang tua sakit hati hingga murka, maka anak-anak juga akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diharamkan untuk masuk surga. Nah, anak-anak, salah satu dari 3 jenis orang yang diharamkan untuk masuk ke dalam surga Allah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehingga anak-anak yang bersikap durhaka kepada orang tua akan diharamkan mencium wanginya surga.
Akibat dari durhaka kepada orang tua yang ketiga adalah amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal sholatnya. Kemudian yaitu dikeluarkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, karena yang tidak termasuk golongan Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, yang pelit menafkahi keluarganya, termasuk kedua orang tuanya. Dan yang kelima adalah mendapatkan gelar kafir. Pada poin kedua, kita akan membahas tentang kisah Kan'an atau anak Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan contoh dari sikap durhaka kepada orang tua. Diceritakan pada zaman Nabi Nuh, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memberantas segala bentuk kemusyrikan yang ada di muka bumi, agar seluruh umat manusia kembali ke jalan yang benar dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata banyak sekali di antara mereka yang hiraukan Nabi Nuh, bahkan banyak yang menutup telinga setiap kali Nabi Nuh mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari jumlah pengikut Nabi Nuh tidak bertambah, sedangkan jumlah orang kafir malah justru semakin banyak. Itu yang membuat Nabi Nuh bersedih. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, yang dapat anak-anak lihat di Quran surat Nuh ayat 26-28, yang artinya, ya Allah, jangan Engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-Hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat dan kafir. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera kapal yang selesai dalam kurun waktu kurang lebih selama 40 tahun. Nabi Nuh mengajak semua pengikut-pengikutnya yang setia untuk naik ke dalam bahtera tersebut. Sedangkan orang-orang yang tidak mau mempercayai Nabi Nuh jelas tidak mau menerima ajakan dari Nabi Nuh tersebut. Sampai akhirnya datanglah bencana banjir dan tsunami yang besar saat itu. Jadi air mulai keluar dari celah-celah bumi dan juga dari atas langit, yaitu berupa hujan yang sangat deras. Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman dalam perahu hanya bisa pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala melihat detik-detik tenggelamnya bumi. Sedangkan orang-orang kafir itu mulai kebingungan mencari tempat perlindungan dari air bah. Banyak juga dari mereka yang akhirnya meninggal karena terseret arus air yang begitu derasnya. Termasuk juga putra Nabi Nuh sendiri, yaitu Kan'an, yang memang tidak ingin atau tidak mau untuk naik ke dalam bahtera yang dibuat Nabi Nuh. Hingga suatu ketika terlihat Kan'an sedang berenang menuju sebuah gunung yang belum terkena air. Nah, naluri kasih sayang seorang ayah tentunya berusaha membujuk dan merayu Kan'an untuk mau naik perahu bersamanya. Tetapi Kan'an tidak mau. Kan'an tetap menolak, hingga tiba-tiba datanglah gelombang besar yang menghantam bukit tersebut, dan Kan'an seketika hilang dari pandangan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merasa sangat sedih karena ia berusaha mencari tetapi tidak menemukan keberadaan anak yang dicintainya itu. Dan kemudian banjir besar tersebut surut karena perintah Allah yang ada pada Quran surat Hud ayat 44 yang berbunyi, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit atau hujan berhentilah. Nah, ketika air surut, Nabi Nuh bertanya-tanya kepada Allah kenapa tidak mau menyelamatkan anaknya Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Arti dari Quran surat Hud ayat 45. Kemudian Allah pun menjawab kepada Nabi Nuh alaihissalam sesuai yang dapat anak-anak lihat di Quran surat Hud ayat 46. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kemudian setelah Allah menjawab pertanyaan Nabi Nuh tersebut, Nabi Nuh tersadar, teringat, dan kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafahnya tersebut.
Akhirnya Nabi Nuh dan para pengikutnya mengucapkan rasa syukur yang teramat besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah diselamatkan dari bencana yang sangat dahsyat itu, yang tidak lain adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan Bu Siska tentang akhlak tercela, yaitu durhaka kepada orang tua, dan juga contohnya yang bisa kita lihat dari kisah Kan'an atau anak Nabi Nuh alaihissalam. Semoga anak-anak bisa mengambil sisi positifnya dan membuang sisi negatifnya. Semoga tidak ada anak-anak Bu Siska semua yang memiliki sikap tercela tersebut. Bu Siska ucapkan terima kasih untuk anak-anakku semuanya yang sudah menyimak pembelajaran di video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk anak-anakku semuanya, dan semoga anak-anakku beserta keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dan penjelasan dari Bu Siska yang kurang jelas. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video pembelajaran di channel MI Miftahul Alaqiyah. Bu Siska akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.